Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Kedudukan ibadah salat ini begitu penting dalam agama Islam. Bahkan disebutkan di dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah salat." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam menjalankan ibadah salat, tidak hanya mengetahui rukun dan syarat salat, tapi seorang muslim juga sebaiknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan salat. Karena mengetahui penyebab batalnya salat juga sama pentingnya dengan mengetahui rukun dan syarat salat untuk menjaga ibadah tetap khusyuk dan sah. Lalu apa saja 9 penyebab batalnya salat yang wajib diketahui oleh setiap umat muslim? Yang pertama, berbicara selain bacaan salat. Penyebab batalnya salat yang pertama adalah karena berbicara dengan sengaja. Ketika melaksanakan ibadah salat, kita dilarang berbicara dengan sengaja selain membaca Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dahulu berbicara di dalam salat. Di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah salat yang 5 waktu dan salat wusta, salat asar. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga dibahas dalam hadis lainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya ketika ia menjawab ucapan orang yang bersin dengan menyebut yarhamukallah, lalu orang-orang pada memandanginya, "Ingatlah salat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Salat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, banyak bergerak. Penyebab batalnya salat yang kedua adalah karena banyak bergerak. Syarat bergerak yang dapat menyebabkan salat menjadi batal adalah banyak, berturut-turut, dan tidak dalam keadaan butuh. Syarat banyak sendiri menurut ulama Syafi'iyah adalah minimal 3 kali. Namun tidak semua gerakan dilarang ketika salat, karena ada juga beberapa gerakan yang boleh dilakukan ketika sedang salat. Misalnya ketika seseorang sedang salat dan menemukan ada najis di penutup kepalanya, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan melepaskan penutup kepalanya tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hadis berikut. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang malaikat Jibril sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat berjamaah dengan yang lainnya.
Lalu Jibril memberitahukan bahawa di sandal beliau ada najis. Lantas Rasulullah SAW mencopotnya sedangkan beliau sedang salat dan beliau terus melanjutkan salatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh lainnya adalah ketika seseorang salah menghadap kiblat lalu ada yang mengingatkan, maka ia harus berpaling atau memutar badannya ke arah kiblat. Gerakan ini adalah wajib. Selain itu, bergerak untuk meluruskan saf juga diperbolehkan. Atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Perbuatan ini termasuk sunnah dalam salat karena dalam rangka menyempurnakan salat. Yang ketiga, najis pada pakaian atau badan ketika salat. Penyebab batalnya salat yang ketiga adalah ketika seseorang mendapati najis pada pakaian atau badan ketika salat dan tidak segera dihilangkan. Saat itulah salatnya batal karena tidak memenuhi salah satu syarat salat, yaitu bersih badannya dan pakaian dari najis. Di antara dalil bahawa bersih dari najis merupakan syarat salat. Jika datang haid, maka tinggalkanlah salat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut lalu salatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Yang keempat, terbuka sebahagian aurat. Penyebab batalnya salat yang keempat yaitu ketika sebahagian aurat terbuka. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menjelaskan, jika sebahagian aurat terbuka ketika salat dengan sengaja, maka salatnya batal. Namun jika tidak sengaja dan segera ditutup, maka salatnya tidak batal. Sedangkan jika sudah mengetahui lantas tidak ditutup, salatnya batal karena tidak terpenuhi syarat sah salat. Di dalam salat, aurat pria adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi wanita, berasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima, makan dan minum. Penyebab batalnya salat yang kelima yaitu makan dan minum. Hal ini termasuk pembatal karena dianggap bertentangan dengan maksud salat. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji menjelaskan, jika makan dan minum itu sengaja walau hanya sedikit, maka salatnya batal. Jika tidak sengaja juga bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut huruf anggapan kebiasaan. Dikatakan banyak jika ukurannya sebesar himmasah jenis kacang. Karenanya jika ada makanan tersisa di sela-sela gigi kurang dari ukuran himmasah tersebut lalu tertelan bersama dengan air liur, maka salatnya tidak batal. Yang keenam, berhadas sebelum salam pertama. Penyebab batalnya salat yang selanjutnya yaitu berhadas sebelum salam pertama dalam salat. Jika seseorang berhadas misalnya seperti kentut sebelum salam pertama dalam salat, baik sengaja atau tidak, maka salatnya batal. Ini karena salah satu syarat salat gugur yaitu suci dari hadas. Dari ini terjadi sebelum rukun sempurna. Salam pertama adalah bagian dari rukun salat, sedangkan salam kedua adalah sebahagian dari sunnah hay'ah dalam salat. Sedangkan jika berhadas setelah salam pertama namun sebelum salam kedua, salat tersebut tetap sah. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Yang ketujuh, berdehem, tertawa, menangis dan merintih. Penyebab batalnya salat yang berikutnya yaitu dengan berdehem, tertawa, menangis dan merintih jika nampak dua huruf yang keluar meskipun tidak bisa dipahami. Adapun jika didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf yang didengar, maka salatnya tidak batal selama tidak disengaja. Adapun jika seseorang mengalami batuk-batuk yang sulit diatasi atau bersuara keras
yang sulit diatasi karena misalnya karena penyakit, maka salatnya tidaklah batal. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika salat, apakah salatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan salat. Adapun jika tertawa, apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan salat, namun tidak membatalkan wudhu menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunnahkan bagi yang tertawa ketika salat untuk kembali berwudhu menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada alasannya, karena ketika ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika salat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada, karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika salat membatalkan wudu sekaligus membatalkan salat. Yang kedelapan, berubah niat. Berubahnya niat saat salat juga bisa menjadi pembatal salat. Jika seseorang bertekad atau berniat keluar dari salat atau memiliki keinginan untuk menemui seseorang, maka hal tersebut dapat membatalkan salat. Ini karena dalam salat harus dengan niat yang jazim, yaitu pasti dan tidak ragu-ragu. Yang terakhir, 9. Membelakangi kiblat. Penyebab batalnya salat yang terakhir adalah ketika seseorang membelakangi kiblat. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat, sehingga ketika seseorang membelakanginya ketika salat, maka dapat membatalkan salat tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang jelek salat, musi salatahu, jika engkau hendak mengerjakan salat, maka sempurnakanlah wudukmu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah 9 penyebab batalnya salat yang wajib diketahui oleh setiap umat muslim. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita mengetahui 9 hal ini dan membagikan kepada sahabat dan kerabat kita yang lainnya, agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Dengan mengetahui 9 hal ini, maka kita akan melaksanakan salat dengan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah salat kita. Seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.